Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 4B yang berbahagia dan anak-anakku kelas 4B yang hebat ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungannya sehingga kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan PJJ kita, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Kita masih melanjutkan tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keragaman budaya bangsaku ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran IPA ya, pada KD 3.6 yang berbunyi sifat perambatan bunyi ya. Bapak sekilas ingatkan kembali yang minggu lalu Bapak udah jelaskan bahwa bunyi merupakan adalah getaran yang merambat dalam bentuk gelombang akustik atau gelombang longitudinal ya, melalui media. Jadi bunyi itu bisa merambat, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, harus melewati media atau zat, yaitu bisa benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian Bapak juga akan mengingatkan bahwa semua benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi ya. Jadi sumber bunyi itu adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Ya. Contoh sumber bunyi yang anak-anak harus pahami adalah yang pertama pita suara. Ini sumber bunyi kita sehingga kita bisa bersuara, bisa bernyanyi, bisa berbicara dengan orang lain. Karena di sekitar pita suara kita itu terdapat otot-otot yang menggetarkan pita suara kita, sehingga suara kita akan terdengar tinggi atau terdengar rendah, atau suara kita terdengar tinggi atau terdengar rendah, tergantung dari otot-otot kita menggetarkan pita suara itu ya. Kemudian sumber bunyi yang bisa juga contohnya dari alat-alat musik, misalnya gitar. Sebuah gitar sumber bunyinya adalah senar gitar yang kita petik. Kalau gendang sumber bunyinya adalah selaput gendang atau kulit gendangnya yang kita pukul kemudian bergetar. Kemudian kalau seruling sumber bunyinya di mana? Yaitu suara udara yang ada di dalam lubang-lubang seruling yang bergetar karena kita tiup dan lain sebagainya. Kalau kentongan sumber bunyinya adalah ya kayu atau benda yang kita pukul tadi sehingga getarannya masuk ke rongga resonansinya, rongga kentongannya yang berlubang sehingga suaranya akan tambah nyaring ya. Itu contoh-contoh dari sumber bunyi ya. Jadi semua benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Benda bisa berbunyi karena bergetar dan getarannya itu di antara 20 sampai 20.000 getaran per detik, itu baru bisa kita dengar ya. Yang kemarin juga sudah kita pelajari tentang frekuensi ya. Kemudian bunyi dapat kita dengar atau bunyi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena merambat. Nah, merambatnya bunyi itu dalam bentuk gelombang, dalam bentuk getaran, bisa melewati zat padat, zat cair maupun zat gas. Contoh bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat misalnya melewati besi. Pada waktu kita bermain di rel kereta api, mungkin ya kita tempelkan telinga kita di rel kereta api yang terbuat dari besi, kita bisa mendengar getaran-getaran bahwa di ujung sana yang masih jauh berpuluh-puluh kilometer mungkin ada kereta yang akan lewat karena getaran roda dengan relnya itu sudah terdengar di telinga kita lewat perambatan bunyi melalui rel kereta api ya. Kemudian kita juga bisa bermain telepon-teleponan menggunakan dua kaleng yang dihubungkan dengan benang, yang di ujung kaleng yang satu anak berbicara, ujung kaleng yang lainnya anak mendengarkan. Nah, suaranya itu bisa saling bercakap-cakap karena merambat melalui benang. Ini contoh merupakan getaran atau bunyi dapat merambat melalui zat padat. Yang kedua adalah bunyi dapat merambat melalui zat cair. Misalnya kita menyelam dalam air, kita bisa mendengar suara yang ada di darat. Jadi teman-teman kita yang ada di darat bercakap-cakap, berbicara, kita bisa mendengarnya dari dalam air waktu kita menyelam ya.
Atau contohnya lainnya bisa juga kita membenturkan dua batu di dalam air. Bunyi batu yang berbenturan di dalam air tadi bisa kita dengar. Ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui zat cair. Kemudian bunyi merambat melalui zat gas, contohnya zat udara ya. Contohnya misalnya kita mendengar kicau burung yang bertengger di bawah pohon atau di atas pohon, atau kita bisa mendengarkan petasan yang ada di seberang sana yang jauh, itu bunyi merambat melalui udara sampai ke telinga kita ya, dan lain sebagainya ya. Ini mudah-mudahan anak-anak bisa mendengarkan atau memahami penjelasan Bapak yang secara singkat padat ini ya. Mudah-mudahan keadaan kita kembali normal kembali sehingga kita bisa bertatap muka di kelas, sehingga penjelasan Bapak akan lebih detail dan akan lebih lengkap lagi ya. Untuk tugas pada pagi hari ini anak-anak simak dan catat di buku tulisnya. Nanti langsung seperti biasa upload dikirim ke Classroom IPA ya. Yang tugasnya untuk nomor 1 ya. Jelaskan mengapa sebuah benda dapat menghasilkan bunyi. Ulangi, nomor 1. Jelaskan mengapa sebuah benda dapat menghasilkan bunyi. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber bunyi. Ulang, nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber bunyi. Kemudian nomor 3. Tuliskan dan jelaskan 3 contoh sumber bunyi. Jadi anak-anak menuliskan contoh sumber bunyi dan jelaskan mengapa dia disebut sebagai sumber bunyi ya. Ulang, nomor 3. Tuliskan dan jelaskan 3 contoh sumber bunyi. 4. Sebutkan zat atau media yang bisa dapat menjadi perambatan bunyi. Ulang lagi, nomor 4. Sebutkan zat atau media yang bisa dapat menjadi perambatan bunyi. Nomor 5. Jelaskan apakah bunyi dapat merambat di ruang hampa. Ruang hampa itu artinya ruang tanpa udara ya. Jadi ruang kosong ya. 5. Ulangi, jelaskan apakah bunyi dapat merambat di ruang hampa, ruang tanpa udara. Itu yang anak-anak harus kerjakan pada pagi hari ini ya. Kita belajarnya sedikit-sedikit saja. Yang penting anak-anak dengan sedikit tadi dipahami yang benar-benar ya. Gak usah istilahnya banyak tugas tapi anak-anak ngawur ngerjakannya ya. Semakin hari tulisan anak-anak harus semakin bagus, yang rapi ya, jangan asal-asalan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.